Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewan Negara Hasbina Gago, NIM 115011847. Saya salah satu dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya, kelas Parigi, Prodi Kesehatan Masyarakat, semester 7. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen puskesmas. Yang pertama, manajemen kesehatan masyarakat. Pengertian manajemen. Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan memperoleh sesuatu hasil melalui kegiatan dan atau bersama orang lain. Unsur-unsur manajemen yaitu ada 4, man, money, material, dan metode. Keterampilan manajerial yaitu ada 4. Yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skill. Yang kedua, kemanusiaan atau human skill. Yang ketiga, administrasi atau administrative skill. Yang keempat, teknik atau technical skill. Masuk di manajemen puskesmas. Manajemen puskesmas didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematis untuk memastikan luaran puskesmas yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan puskesmas yakni perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Semua fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan. Selanjutnya masuk di manfaat. Itu ialah untuk mengarahkan, memimpin, dan mengintegrasikan berbagai kegiatan, berdaya upaya dengan menitik beratkan kepada suatu tujuan dan memberikan petunjuk, bimbingan kepemimpinan dari pengawasan daripada usaha-usaha ke arah pencapaian tujuan. Masuk di indikator fungsi puskesmas. Pengertian puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Visinya yaitu tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat 2010. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat memiliki kemampuan untuk menjangkau Yankes yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Indikator kecamatan sehat. Indikator pencapaian yaitu ada 4, lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, derajat kesehatan penduduk kecamatan. Misinya yaitu ada 4, menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya, mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Dan yang terakhir, memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya. Tujuannya yaitu mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas. Fungsi puskesmas ada 3, yaitu pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat, pusat Yankes SPR 1, dan di bawahnya itu ada Yankesmas atau public goods, Yankes perorangan atau private goods. Masuk di kedudukan. Sistem kesehatan nasional atau sebagai sarana pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Strata pertama. Yang kedua, sistem kesehatan kabupaten atau kota, unit pelaksana teknis dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten atau kota. Yang ketiga, sistem pemerintah daerah. Unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang merupakan unit struktural Pemda kabupaten atau kota. Masuk di indikator keberhasilan fungsi puskesmas. Prinsip indikator mutu puskesmas ada 3, indikator mutu UKM, yaitu dipertimbangkan untuk mengadopsi indikator SPM dan keluarga sehat, mempertimbangkan continuum of care, mempertimbangkan akses dan kualitas pelayanan. Dan ada juga indikator mutu UKP, mempertimbangkan area prioritas pelayanan berdasarkan 3H1P, atau biasa disebut high cost, high volume, high risk, dan problem prone. Mempertimbangkan sasaran keselamatan pasien, mempertimbangkan akses dan kualitas pelayanan, dan yang keempat, mempertimbangkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada indikator mutu admin, mempertimbangkan mutu perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian upaya puskesmas, mempertimbangkan pelaksanaan manajemen mutu puskesmas, mempertimbangkan pelayanan manajemen sepatu puskesmas. Masuk di indikator keberhasilan fungsi puskesmas.
Keberhasilan suatu program diukur dengan indikator atau petunjuk maupun perubahan penting untuk manajemen. Contoh, program imunisasi DPT. Yang pertama itu indikator dampak. Lihat insiden penyakit, apakah insiden kasus difteri, pertusis, dan tetanus menurun seperti yang diharapkan. Kekebalan yang didapat, apakah bayi yang diimunisasi DPT secara lengkap mempunyai antibodi yang memadai terhadap difteri, pertusis, dan tetanus. Yang kedua, indikator iuran. Mencakup cakupan akses, apakah cakupan imunisasi DPT-1 sudah tinggi, cakupan kelengkapan, berapa cakupan imunisasi DPT-3, berapa DO dan DPT-3 dan DPT-1. Yang ketiga, indikator proses. Terjaminnya penyimpanan vaksin. Apakah rantai dingin cold chain untuk menyimpan vaksin DPT terjamin dan pabriknya sampai ke tingkat lapangan. Terjangkaunya wilayah kerja, apakah semua desa bisa didatangi secara berkala sebulan sekali, atau ada daerah yang terpencil dan hanya bisa didatangi pada musim tertentu saja. Yang keempat, ada indikator masukan. Ketenagaan, apakah tenaga yang melakukan imunisasi DPT sudah terampil? Yang kedua, vaksin. Apakah ada masalah dengan logistik vaksin DPT? Yang ketiga, soal dana. Apakah dana operasional pelaksanaan imunisasi DPT mencukupi? Selanjutnya masuk di puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Fungsi puskesmas. Pusat penggerak, yang pertama, pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Yang kedua, aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari setiap penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya. Yang kedua, pusat pemberdayaan masyarakat. Selalu berupaya agar perorangan, terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan, termasuk sumber pembiayaan serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Yang kedua, pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya dan masyarakat setempat. Yang ketiga, pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pengertian pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non-instruktif atau swadaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan sarana yang ada, baik dari instansi lintas sektor maupun lembaga masyarakat atau tokoh masyarakat. Itulah materi tentang manajemen puskesmas. Sekian dan terima kasih.